Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zumratun Nikmah, NIM 1813300000316. Di sini kita akan belajar tentang macam-macam gaya. Nah, saya menggunakan benda-benda nyata di sekitar saya untuk menjelaskan tentang berbagai macam gaya yang ada agar peserta didik lebih paham dan bisa mempraktekkan sendiri atau bisa eksperimen tentang gaya-gaya yang akan saya terangkan. Nah, sebelum kita belajar tentang macam-macam gaya menggunakan benda nyata di sekitar kita, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu gaya. Nah, gaya sendiri merupakan suatu bentuk interaksi apapun yang mengakibatkan benda itu bergerak atau berhenti atau berpindah posisi gerak. Nah, di sini interaksi tersebut bisa berupa dorongan, tarikan, bisa berupa tendangan, kayuhan, dan lain sebagainya. Yang pertama ada gaya otot. Di sini saya menggunakan jendela sebagai media pembelajarannya. Nah, jendela ini bisa kita buka dan bisa kita tutup menggunakan gaya otot yang terdapat dalam diri kita. Nah, kita buka jendelanya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk gaya otot. Dengan cara kita mendorong jendela tersebut akan terbuka dengan sendirinya. Jika kita tarik kembali jendela ini menggunakan gaya otot, maka jendela tersebut akan tertutup. Nah, jadi gaya otot yang kita hasilkan bisa membuka dan menutup jendela ini dengan dorongan ataupun tarikan. Yang kedua, ada gaya listrik. Gaya listrik bisa mengubah kipas angin yang diam ini menjadi bergerak atau berputar. Nah, kita coba ya. Kita harus menyambungkan ini di stop kontak seperti ini. Nah, gaya yang dihasilkan, gaya listrik yang menghasilkan gerak kipas angin ini sangat kencang sekali. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa listrik bisa menjadikan benda yang diam menjadi bergerak. Dan yang ketiga ada gaya gesek. Di sini saya menggunakan setrika dan kain untuk kita mempraktekkan gaya gesek. Jadi, saat kita menyetrika, terjadi gesekan antara setrika dan kain yang akan kita setrika. Nah, hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa gaya gesek merupakan pertemuan dua buah benda yang mengakibatkan suatu gesekan. Jadi dinamakan gaya gesek ya. Yang keempat adalah gaya magnet. Di sini saya menggunakan magnet yang terdapat dalam tas saya. Nah, gaya magnet tersebut merupakan gaya yang menimbulkan pertarikan antara magnet dengan benda-benda magnetis. Benda magnetis sendiri seperti besi, baja, dan lain-lain. Nah, saya menggunakan jarum besi untuk kita mempraktekkan bagaimana sih gaya magnet tersebut. Nah, coba ya kita dekatkan. Nah, saat kita mendekatkan jarum ini dengan magnet yang terdapat dalam tas ini, dia akan dengan sendirinya tertarik dan menempel. Nah, tanpa kita memberikan dorongan, magnet tersebut akan dengan sendirinya menarik si jarum ini. Nah, bisa menempel, dan saat kita balikkan arah pun jarum tersebut tetap menempel karena magnet ini mempunyai sifat magnetis dan bisa menjadikan benda-benda magnetis menempel pada dirinya. Nah, yang kelima merupakan gaya gravitasi. Gaya gravitasi sendiri ditimbulkan karena adanya daya tarik bumi. Nah, kita praktekkan ya. Di sini ada gunting. Gunting ini jika saya lepaskan dari pegangan saya, maka akan
ya gunting ini akan jatuh dengan sendirinya ke bumi. Gunting ini tidak bisa melayang saat tidak saya pegang, karena bumi mempunyai gaya magnetis yang mengakibatkan benda yang ada di atasnya tidak bisa melayang dan harus jatuh ke bumi. Hal ini terjadi pada benda-benda yang bermassa. Jika kita meniup balon dan balon itu tetap terbang karena balon tidak mempunyai massa, tidak seperti gunting ini. Jadi balon bisa melayang. Nah, seperti itu, guys. Nah, kita sudah mempraktekkan sendiri, melakukan eksperimen tentang macam-macam gaya melalui benda-benda nyata di sekitar kita. Jadi sekarang kita bisa lebih paham dan lebih mengerti, oh ini gaya yang ditimbulkan oleh gaya otot, oh ini ditimbulkan oleh listrik, dan sebagainya. Cukup sekian video yang saya buat kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa membantu teman-teman yang lain untuk melakukan pembelajaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.